Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mitra pemirsa dari Mas Bro Official ya, Mas Bro Sragen. Saat ini saya di sore yang cerah ini ya. Ini para pemirsa tahulah kita berada di mana. Saya tidak usah sebutkan ya, tapi semua sudah tahu. Seantero negeri ini semua tahu lokasi ini. Ini nggak jauh-jauh lah dari Sragen gitu. Tapi kita mau bicara tentang Sragen, meskipun ada di Solo, tapi kita mau bicara tentang Sragen. Jadi para pemirsa, beberapa waktu yang lalu, belum lama, Bupati Juni meresmikan Rumah Sakit Sukowati Tangen. Sebuah terobosan baru dalam pembangunan di kawasan Singin Sumonan ya, Gesi, Tangen, Sukodono, Mondoan, dan Jenar. Nah, dalam salah satu statementnya, Mbak Yuni mengatakan bahwa Tangen ini akan dijadikan kota, ya, kota ketiga di Sragen. Jadi setelah Sragen kota, kemudian Gemolong, dan ini akan dijadikan Tangen. Nah, masyarakat tentu perlu tahu dari sisi lain. Ya, tidak hanya dari unsur pemerintah, dalam hal ini adalah Mbak Yuni, tetapi kita juga harus, masyarakat di Sragen harus tahu bagaimana pandangan dari sisi lain. Nah, kita kehadiran atau memang hadirlah di sini Mas Budiono Rahmadi ini dari sisi pengusaha. Beliau pengusaha. Dari sisi politis juga dia ketua Partai Demokrat DPC, ya. Dan menguasai betul suasana batin, suasana perasaan warga masyarakat Sragen. Nah, kira-kira Tangen ini mau jadi kota, apa yang terjadi? Apa yang harus dilakukan kalau Tangen akan dijadikan kota? Selamat sore Mas Bro. Selamat sore. Sering ke Tangen ya? Ya sering, pernah usaha di sana juga. Pernah investasi ya? Iya betul. Jadi Mbak, apa yang saya katakan tadi, Mbak Yuni ingin membuat Tangen menjadi kota. Kira-kira potensinya Tangen itu bagaimana sih? Tangen itu kalau dari kota menuju Tangen itu bagaimana? Mas Bro bisa ceritakan? Ya gini ya, Tangen itu adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Sragen yang kebetulan sebagai perempatan juga. Jadi perempatan yang menghubungkan antara perbatasan daerah Purwodadi aja juga daerah Ngawi. Kalau Purwodadi itu tembusan dari Tangen sendiri, Kayen itu ya. Tapi kalau dari segi Ngawi, Jawa Timur itu tembusannya dari Manyurip, Jenar. Seperti itu. Artinya memang ada potensi orang Purwodadi maupun orang Ngawi itu melakukan transaksi usahanya di Tangen. Selain itu juga, Tangen ini juga sebagai jalur lintas, ya, jalur lintas yang mau ke Purwodadi, Mletukuwu khususnya lewat itu. Tapi juga jalur lintas dari Jalan Raya Ngawi, ya Solo Ngawi itu arah ke sana, Mundukan. Jadi Mundukan bisa langsung ke kiri ke Sumber Lawang, dan Gemolong kanan bisa langsung juga ke Purwodadi. Bukan ke sana ya, ke Boyolali, Solo Tigo. Oh begitu. Naik kanan juga bisa ke Purwodadi. Artinya memang sebelum ada tol, Tangen ini juga ada alternatif tembus. Kalau misalnya muatan dari Bali atau Lombok bawa cabai itu bisa ke situ. Tapi karena sekarang ada tol, ya mungkin saja sekarang masih banyak yang nyidat ibaratnya, tapi itu hanya jalur ke situ. Mungkin yang arah dari mau nyidat ke Purwodadi, mungkin nyidat ke Mondokan, ke Sumber Lawang lewat situ. Tapi untuk ke Jakarta ataupun ke Solo mungkin sangat sedikit karena enak lewat tol gitu. Nah, artinya memang dari sisi itu ada peluang juga untuk dijadikan kota satelit secara letak geografis. Tapi memang jujur Tangen ini secara kemampuan ekonominya itu masih di bawah kecamatan-kecamatan lain. Misalnya dibandingkan Gondang,
dibandingkan Masaran, dibandingkan Gembolong sendiri. Nah seperti itu memang gridnya Tangen itu masih di bawah, tapi secara letak geografis memang ada keunggulan daripada yang lain. Tapi perlu diingat, Tangen dan sekitarnya itu kecamatan-kecamatan penyangganya itu penduduknya kecil. Nah, Sedikit maksudnya? Sedikit. Nah, sehingga transaksi perdagangannya itu relatif tidak begitu kuat, belum begitu kuat ya seperti itu. Nah, tetapi kembali lagi kalau memang itu mau dijadikan dijadikan kota satelit, lah mestinya ini bisa dengan rekayasa ya, dengan rekayasa bagaimana kebijakan pemerintah daerah mendorong tumbuhnya perekonomian, bertumbuhnya jumlah populasi yang ada berkegiatan ekonomi di situ, dan juga mungkin bahkan memaksa orang dari luar ke situ gitu. Nah, berarti apa? Berarti perlu ada penyangga-penyangga yang berkaitan dengan ekonomi makro. Bisa mungkin membuat ya perusahaan-perusahaan besar, zona perusahaan di daerah situ, bisa juga membuat sentra-sentra peternakan di daerah situ, karena di situ kelebihannya adalah lahan yang masih luas seperti itu. Oke, jadi pembentukan kota itu bisa secara alamiah, bisa direkayasa. Direkayasa betul. Nah. Kalau Tangen ini gimana? Harus ada rekayasa. Kalau alamiah, saya kira faktor penyangganya belum begitu kuat. Beda ya, saya mencontohkan daerah perbatasan juga di Sragen ya, yaitu khususnya daerah Surabaya Jambangan. Itu secara alamiah Sragen tersebut berbatasan dengan wilayah Sragen tersebut berbatasan dengan Karanganyar. Nah, karena faktor penyangganya luar biasa, Kecamatan Masaran, Kecamatan Kedawung, kalau Karanganyar ya Kecamatan Mojogedang, jalur lintas Solo Kerjo, Jamus itu, ada juga daerah Kebak Keramat. Nah, ini saling melengkapi. Dari sisi Kebak Keramat banyak perumahan dan banyak industri. Ada juga sarana sekolahan. Terus dari sisi Sragen itu banyak orang yang menggerakkan roda ekonominya dengan berdagang. Dari sisi Mojogedang ya itu ada pertanian, ya, hasil pertanian yang melimpah, sehingga situ banyak orang berkegiatan dengan hasil-hasil bumi di situ. Kira-kira Gitu. butuh berapa lama Pak Tangen itu bisa betul-betul menjadi kota ya? Ya itu tadi tergantung rekayasa tadi. Asal rekayasa itu bisa berjalan dengan baik, dengan cepat, karena Tangen itu sebagian besar juga masih terkendala dengan air di situ. Lah mestinya juga akan bisa tumbuh gitu. Tidak harus memaksa di periode Mbak Yuni ini jadi. Jangan nggak bisa, jelas nggak bisa. Ya nanti mungkin dilanjutkan penerusnya. Yang melanjutkan perjuangan Mbak Yuni lah, yang mungkin akan merealisasikan gagasan ini cita-cita itu. yang bagus ya. Bagus juga, bagus. Karena apa? Karena memang ya yang menjadi PR di Kabupaten Sragen itu adalah ketimpangan ekonomi yang masih jomplang. Jadi kalau di Selatan Bengawan ya terdiri dari Masaran, Sidoarjo, Sragen Kota, ada sebagian Rampal, terus Kedawung ya, terus Karangmalang, terus juga Saung Macan, itu memang ekonominya sedikit lebih unggul daripada daerah blok utara Bengawan, khususnya ya Sumber Lawang, Miri dan sebagainya. Nah tentunya ini bukan bukan mendegradasikan yang masih di bawah, tidak, justru ini tantangan kita. Seperti halnya kalau skala nasional ada wilayah Jawa sentris dan luar Jawa. Nah tentunya ini menjadi tantangan bagaimana pemimpin penerus Mbak Yuni ke depan mampu menggeliatkan, mampu mengejar ketertinggalan masyarakat utara Bengawan itu dengan selatan Bengawan. Nah tentunya dengan skema-skema meningkatkan potensi-potensi yang dimiliki tadi menjadi sebuah pilar-pilar roda penggerak ekonomi di utara Bengawan, masyarakat utara Bengawan, tentunya itu akan bisa menjadi motor penggerak tadi. Gitu. Jadi di Tangen itu banyak warganya yang kerja di luar negeri ya, jadi TKW, TKI. Ini potensi juga tentunya ya. Ya betul. Potensi yang lain apa Pak selain itu?
potensi Tangen ya, kayak saya lihat potensi Tangen ini kan sebenarnya kalau dilihat itu ada perkebunan ya, tapi perkebunan tersebut itu terdiri dari dua, satu ya milik warga, dua ternyata milik perhutani. Perhutani, betul. Nah, artinya ini memang harus ada keperpihakan yang memang bagaimana dengan potensi kedua hal tersebut mampu menjadi nilai plus untuk masyarakat Kabupaten Tangen, masyarakat Kecamatan Tangen. Nah, memang sekarang persoalan air itu utama karena di mana tempat pun ya itu kehidupan itu air, ya itu ya. Terus maju tidaknya daerah itu juga airnya harus dicukupi dulu. Ketersediaan airnya. Nah, artinya mungkin saja itu dulu program bagaimana masyarakat Tangen sekitarnya itu masalah air itu diselesaikan. Sebenarnya dulu. itu kan dekat dengan Bengawan Solo ya. Betul. Artinya kan bisa memanfaatkan air Bengawan Solo, diolah lagi untuk ya, satu itu air minum nggak kekurangan dan sebagainya. Satu itu Tangen itu sama Ngerampal kan nggak begitu jauh. Artinya bisa saja PDAM Sragen itu bagaimana disuruh invasi untuk mencukupi kebutuhan air di Tangen, Jenar, dan sekitarnya. Jadi bisa saja kalau Jenar itu dari daerah Sabung Macan ngambilnya mungkin ya, terus dari Tangen bisa saja dari daerah Ngerampal. Itu cukupi dulu, begitu cukup barulah tadi konsep membangun perkotaan itu bisa ditindaklanjuti dengan pertimbangan-pertimbangan dan kajian-kajian akademis yang benar-benar mateng. Karena apa? Jangan sampai kita membangun suatu bangunan yang sifatnya mercusuar dengan anggaran yang besar, tetapi nanti tidak berhasil. Oke. Seperti itu. Secara pribadi akan investasi ke daerah Tangen juga ya? Saya sudah pernah, tapi ternyata ya kurang gitu. Akhirnya kita sementara menyerah. Tapi suatu saat ya kita masih penasaran lagi gitu, dengan investasi di sana gitu. Tapi memang saya sendiri juga sangat respect beliau Mbak Yuni yang punya gagasan besar untuk membangun Tangen sebagai kota satelit, karena memang itu adalah sebuah ya gagasan besar yang tujuannya untuk menyeimbangkan pembangunan atau pemerataan pembangunan di Kabupaten Sragen. Oke, yang terakhir ini closing statementnya. Ya. Jadi Tangen ini bisa ya jadi kota? Bisa, asalkan ada rekayasa untuk mewujudkan penyangga ekonomi di sekitar Tangen, seperti itu. Jadi Sragen keren, Tangen pun juga keren. Tangen pun beken gitu. Ya, baik. Terima kasih para pemirsa semuanya. Ini tadi sekelumit pemikiran dari Mas Bro ya, Mas Budiono Rahmadi. Ini salah satu tokoh pengusaha, tokoh politik di Sragen yang mudah-mudahan menjadi pencerahan juga atas ide akan terbentuknya Tangen menjadi kota di Sragen. Demikianlah wawancara kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.